Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6588 Pertemuan Para Pengkhianat. Tiba-tiba, Jie Tianran mengayunkan lengan bajunya, dan pil-pil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti hujan meteor. Pil-pil itu terbang dengan tepat ke arah semua orang yang hadir. Itu adalah ramuan emas yang memancarkan kekuatan air suci kuno. Pil-pil ini juga mengandung sedikit nuansa atmosfer zaman para dewa. Namun, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dan status lebih tinggi menerima lebih banyak pil. Begitu melihat pil itu, hampir semua mata orang berbinar. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu itu barang berharga. Bagi mereka, ini akan menjadi lompatan kualitatif. Mereka yang diadili oleh Istana Suci akan dibunuh. Mereka yang setia kepada Istana Suci harus diberi penghargaan. Tuan-tuan, inilah yang pantas kalian dapatkan, kata Jie Tianran. Ini adalah perpaduan antara kebaikan dan ketegasan. Terima kasih Tuan Istana, semua orang membungkuk dalam-dalam kepadanya. Jie Tianran tersenyum puas, kalian semua bisa merasakan kekuatan ramuan ini. Setelah mendengar kata-kata Jie Tianran, mata semua orang berbinar. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dari apa yang dapat saya tawarkan kepada Anda semua. Kekuatan-kekuatan yang terbang keluar dari zaman para dewa dan telah memasuki sungai surgawi 7 alam akan jauh lebih kuat dari ini. Begitu Jie Tianran selesai berbicara, mata semua orang berbinar lebih terang lagi. Namun aku yakin bahwa bahkan kekuatan yang memasuki sungai surgawi 7 alam sudah sangat dahsyat. Jika kita dapat menggunakannya, itu akan melampaui imajinasi kita. Namun kekuatan itu masih jauh dari sebanding dengan kekuatan sejati zaman para dewa. Saat Jie Tianran selesai berbicara, mata semua orang berbinar. Jie Tianran benar-benar telah membangkitkan minat mereka. Sejak Jie Tianran kembali dari zaman para dewa, dia tidak hanya membantu para ahli terkemuka seperti sesepuh tingkah suci untuk membuat kemajuan pesat. Faktanya, semua spiritualis roh dunia dari Istana Suci 7 alam telah menerima manfaat yang luar biasa. Istana Suci 7 alam melambangkan kemajuan secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa sejak awal era, para leluhur yang perkasa itu telah memasuki sungai surgawi ke-9 untuk mencari kekuatan. Istana Suci 7 alam saat ini berada pada titik terkuatnya di era ini. Namun kini Jie Tianran memberitahu mereka bahwa apa yang telah mereka peroleh hanyalah puncak gunung es. Jika mereka benar-benar memperoleh kekuatan zaman para dewa, ke alam mana mereka akan mencapai? Tuan Istana, kekuatan macam apa yang ada di zaman para dewa? Sebagian orang tak kuasa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Itu mencakup semua kekuatan dari era awal dan era kuno, dan masih dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas. Ini adalah kekuatan yang dapat mengubah kita sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Jie Tianran, semua ahli spiritualis roh dunia tersentak takjub, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Hari ini, saya bisa memberitahu kalian semua sesuatu. Sungai surgawi ke-9 bukanlah api penyucian purba, melainkan alam ilahi purba. 8 sungai surgawi saat ini telah berubah penampilannya karena suatu alasan di zaman kuno, dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai tanah tandus. Begitu Jie Tianran mengatakan hal itu, semua orang mendiskusikannya dengan antusias. Kekaguman mereka terlihat jelas di ekspresi wajah mereka. Lagi pula, kebanyakan orang tidak menyadari hal semacam ini. Hal itu benar-benar mengubah pemahaman mereka. Lagi pula, dunia seni bela diri saat ini sudah sangat baik di hati mereka. Namun,
Dunia kultivasi seni bela diri yang menakjubkan ini sekarang dituduh sebagai tanah tandus? Seperti apa dunia seni bela diri di zaman kuno? Apa yang akan terjadi pada Sungai Surgawi ke-9? Tuan-tuan, yang mematasi Anda bukanlah bakat Anda, tetapi lebih tepatnya, dunia seni bela diri saat ini, kemerosotan dunia seni bela diri saat inilah yang telah menghambat potensi Anda. Namun, Sungai Surgawi ke-9 tetap berada dalam keadaan kunonya, energi langit dan bumi di sana puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kali lebih terkonsentrasi daripada energi di dunia seni bela diri saat ini. Memasuki tempat itu akan membuat perjalanan kultivasi Anda jauh lebih lenser, namun pasti sudah ada ahli bela diri di sana, dan keluarga-keluarga yang benar-benar kuat dari zaman kuno mungkin masih ada di dunia ini. Termasuk makhluk-makhluk mitos legendaris yang sebenarnya, klan naga, klan Phoenix, klan Kilin, dan klan kuno lainnya, dan tentu saja ada juga keturunan tokoh-tokoh besar yang berada di puncak kejayaan mereka di zaman kuno, yang warisannya telah diwariskan hingga hari ini. Demikian pula, ada kekuatan-kekuatan yang mendominasi dunia seni bela diri di awal era tersebut. Mereka memasuki Sungai Surgawi ke-9 sejak lama. Jika mereka selamat hingga hari ini, mereka pasti telah mencapai kemajuan yang tak terbayangkan. Dibandingkan dengan mereka, kita telah tertinggal jauh, namun kekuatan zaman para dewa akan menjembatani kesenjangan antara kita dan mereka. Aku telah memutuskan bahwa begitu aku memperoleh kekuatan zaman para dewa, aku akan memimpin seluruh istana suci 7 alam untuk pindah ke Sungai Surgawi ke-9. Meskipun bagi kami, memasuki Sungai Surgawi ke-9 adalah sesuatu yang baru kami capai belakangan, namun pada kenyataannya, fondasi yang diletakkan oleh para pendahulu kita sudah ada di dalam Sungai Surgawi ke-9. Dengan kekuatan zaman para dewa, aku percaya bahwa istana suci 7 alamku akan mencapai puncak dunia seni bela diri sejati. Pada waktu itu, mereka yang diinjak-injak oleh istana suci 7 alamku tidak akan lagi menjadi klan naga totem, klan Phoenix totem, klan ikan laut abadi, dan klan-klan kuno lainnya, tetapi merekalah dewa-dewa yang sebenarnya. Pidato Jie Tianran telah membangkitkan harapan yang tak terbatas di seluruh istana suci 7 alam. Dalam sekejap, sorak-sorai dan kegembiraan bergemuruh, dan orang-orang merasa sangat gembira. Baru saja, istana suci 7 alam kehilangan lebih dari 100 juta ahli roh dunia yang kuat, namun kini, mereka tampaknya tidak merasakan kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, mereka penuh energi, seolah-olah telah disuntik adrenalin. Selanjutnya, Jie Tianran memasuki kedalaman istana suci 7 alam untuk menyelidiki kekuatan era dewa, namun, yang lainnya kembali ke posisi semula dengan penuh antusiasme, melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, beberapa orang diam-diam meninggalkan istana suci 7 alam, itu adalah keluarga Ling Xiao, dan bukan hanya keluarga Ling Xiao saja. Mereka meninggalkan istana suci 7 alam dan tiba di langit berbintang, yang tidak lagi berada di bawah pengawasan istana suci, ketika kakek Ling Xiao mengeluarkan sebuah token dengan kode khusus tersembunyi. Puluhan kapal perang muncul di langit berbintang, mereka semua adalah spiritualis roh dunia dari istana suci 7 alam. Secara keseluruhan, ada puluhan ribu orang-orang ini memiliki beberapa kesamaan. Pertama, mereka memiliki hubungan pribadi yang mendalam dan berbagi nilai-nilai yang sama. Namun yang terpenting, mereka semua telah menerima kebaikan dari nenek Chu Feng dari pihak ibu, dan mereka sangat setia kepada nenek dari pihak ibu Chu Feng. Sejak awal zaman para dewa, mereka semakin merasa bahwa istana suci 7 alam bukanlah seperti yang selalu mereka bayangkan. Tindakan Jie Tianran mulai membuat mereka takut.
Meskipun mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, mereka mulai memiliki gagasan untuk meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam yang diperintah oleh Jie Tianran. Mereka telah merencanakan ini secara diam-diam sejak lama. Namun, dia tidak bisa mengambil keputusan karena hal itu sama saja dengan kejahatan serius terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Jie Tianran tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun ketika Nenek Chu Feng kembali, mereka dengan ragu-ragu mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan Istana Suci Tujuh Alam saat ini. Di luar dugaan, Nenek Chu Feng langsung menyuruh mereka meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam. Dengan dukungan dari Nenek Chu Feng dari pihak ibu, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Mereka secara bertahap mengevakuasi anggota klan mereka dari Istana Suci Tujuh Alam dan mengumpulkan mereka di sini. Ling Xiao dan yang lainnya yang terakhir pergi bukan hanya yang terpenting dalam hal identitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang bahkan lebih penting, mengeluarkan semua aset terpenting mereka dari Istana Suci Tujuh Alam. Bagaimana hasilnya? Apakah berhasil? Pada saat itu, sekelompok ahli spiritualis roh dunia di kapal perang terbang keluar secara bersamaan, mengelilingi Ling Xiao dan yang lainnya. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Karena mereka menyadari bahwa Ling Xiao dan yang lainnya tampak sangat serius, sangat mungkin bahwa itu gagal. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.